Di antara mitos-mitos Ramadan, mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan Anda menyebutkan beberapa kasus yang barangkali berbeda antara orang Jawa sama orang di sini apa namanya? Ini bukan Jawa ya? Betawi. Oh, Betawi. Jadi barangkali ada mitos yang berbeda antara yang ada di sini dengan yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pertama, keyakinan bahwasanya arwah itu kembali ketika bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Dan ini keyakinan yang jelas salah. Kenapa, Pak? Karena nggak mungkin arwah itu bisa balik. Orang yang sudah mati, maka arwahnya berada di alam namanya alam barzakh. Apa arti barzakh? Barzakh artinya pemisah. Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh. La yabghiyan, sehingga antara air laut kanan dan air laut kiri tidak saling bercampur. Allah sebut pemisah ini barzakh. Alam barzakh disebut alam barzakh, alam kubur disebut alam barzakh karena dia menjadi pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak mungkin arwah itu bisa balik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian. Qala rabbirji'un, orang yang mati ini meminta kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Penyesalan orang yang sudah mati, mereka selalu mengatakan, ya laitani qaddamtu lihayati. Ya laitani qaddamtu lihayati. Semua orang seperti itu, Pak. Pengen dikembalikan. Orang jahat pengen dikembalikan agar dia bisa tobat. Orang baik pengen dikembalikan agar dia bisa menambah amal kebaikan. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Sehingga mitos yang tersebar di masyarakat bahwa arwah kalau bulan Ramadan itu balik pulang minta dikirimi doa, minta dikirimi zikir, minta dikirimi ini, bertentangan dengan teks Al-Quran. Andaikan arwah itu bisa balik ke dunia, mungkin mereka akan berangkat ke Palestina. Ngapain, Pak? Berjihad. Berjihad. Doa arwah kan nggak bisa jihad. Dia meden-medenin tentara Israel ya. Nah, sehingga mereka ditakut-takuti dengan penampakan. Andaikan, tapi itu tidak terjadi. Sehingga keyakinan ini nggak ada. Lebih parah lagi, Pak, dan ini pernah saya lihat langsung. Mereka menganggap bahwasanya arwah ini pulang masuk ke kamar tempat dia meninggal, dan di situ dia minta untuk diberi makan. Saya pernah lihat ya. Jadi istri saya itu orang Klaten. Tetangga kami di Klaten, mereka terbiasa kalau ada orang mati, maka kamar tempat bersemayamnya jenazah sebelum dia wafat, pas lagi sakit atau apa, di situ disediakan makanan. Ada nasi, ada urap, ya, nanti tambah ikan pindang, apa yang biasanya kesukaan Simbah ada di situ, Pak. Entah yang makan kucing atau ayam, tidak tahu. Tapi begitu berkurang, Simbah datang. Dan itu betul, mereka meyakini seperti itu. Simbah dhisik seneng onde-onde, sediakin onde-onde.
Simba dhisik seneng bubur, sediain bubur. Seneng serabe, sediain serabe. Sesuai dengan apa yang disenengi. Seneng tahu bakso, sediain tahu bakso. Oh, Simba nek ngombe kopi ra nganggo gula, takut diabetes. Awis mati kok diabetes. Dan real mereka pasang itu, ada makanan itu di kamarnya. Kadang makanan itu ditaruh di teras rumah. Ini makanan Simba. Mungkin Anda pernah jumpai itu ketika di Bali ya. Dan ternyata itu ada di Jawa. Karena mereka meyakini arwah itu kembali pulang dan mengkonsumsi makanan sebagaimana saat dia hidup. Ini kan contoh hal bermasalah ya, boleh kita sebut keyakinan konyol sampai diterapkan dalam aktivitas. Jadi berpengaruh pada tindakan nyata. Baik, kita nggak mungkin dan tidak boleh punya keyakinan seperti ini. Sehingga tidak ada istilah bahwasanya arwah itu kembali pulang ke daerah masing-masing atau ke rumah masing-masing, karena nggak ada ceritanya orang kalau sudah mati bisa balik lagi ke dunia. Terus yang benar gimana Pak? Semua arwah berada di alam barzah dan mereka sibuk dengan urusannya. Yang dia punya dosa, punya maksiat yang belum diampuni oleh Allah, yang mereka mati dalam keadaan masih membawa aneka dosa dan maksiat, mereka dihukum sesuai dengan tingkatan dosanya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga dia sibuk menjalani hukumannya. Yang sedang mendapatkan kenikmatan, mereka sibuk menikmati kenikmatannya, sehingga mereka nggak balik. Dan tidak ada istilah orang itu balik hidup kembali ke dunia. Baik. Mitos yang kedua, yang barangkali ini juga banyak tersebar di sekitar kita ya, berkaitan dengan keyakinan saat Lailatul Qadar. Sebagian masyarakat kita kan punya keyakinan bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia bisa melihat kejadian luar biasa atau kejadian aneh saat Lailatul Qadar. Itulah tanda dapat Lailatul Qadar. Sehingga kalau nggak melihat tanda-tanda seperti ini, berarti dia tidak mendapat Lailatul Qadar. Misalnya dia melihat pohon sujud, atau dia melihat tulisan Allah di langit, atau dia melihat bintang pindah, ya, ada meteor atau bintang berpindah, atau dia misalnya melihat apa kejadian-kejadian aneh, tiba-tiba keluar cahaya atau apa dan seterusnya. Dia meyakini yang berhasil dapat Lailatul Qadar adalah yang seperti itu. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar harus melihat kejadian-kejadian luar biasa, harus melihat kejadian aneh. Kenapa Pak? Sebab kita ini tidak diperlihatkan oleh Allah tentang sesuatu yang gaib. Walaupun terkadang ada sebagian di antara manusia yang Allah tampakkan hal yang gaib, tapi tidak semuanya. Kembali kepada tadi. Lalu bagaimana dengan keyakinan sebagian masyarakat bahwa tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang bisa melihat kejadian-kejadian aneh tadi? Ini keyakinan nggak benar Pak. Bukan syarat orang dapat Lailatul Qadar harus bisa melihat kejadian luar biasa. Karena gara-gara keyakinan ini membuat sebagian orang jadi putus asa. Aku udah berusaha iktikaf, aku udah berusaha rajin ibadah, tapi nggak pernah lihat apa-apa itu Pak, biasa-biasa saja. Sampai tengah malam jam 12 tak perhatikan pohon, juga nggak sujud-sujud. Nah, tak lihat ke langit, nggak ada kata Allah, tulisan Allah, nggak ada. Ya Bapak mau nyari apa? Ya barangkali ada tanda-tanda kalau aku dapat Lailatul Qadar, keluar cahaya atau apa. Nggak benar Pak. Semua yang beribadah di malam itu dia dapat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga malam itu malam yang penuh dengan kebaikan,
Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak keberkahan dan rahmat bagi hambanya. Di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kami turunkan Al-Quran di malam yang mubarakah, di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Maka semua yang beribadah di malam itu, dia dapat pengaruh baik dari Lailatul Qadar. Dilipatkan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib ditulis, pernah mengatakan, Sa'id bin Musayyib itu siapa? Ulama tabi'in, gelarnya Sayyidut Tabi'in, pemuka tabi'in, muridnya sahabat. Kana yaqul, Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, "Man syahidal isya'a min lailatul qadar faqad akhadha bihadhihi minha." Barang siapa yang menghadiri salat isya atau yang melaksanakan salat isya, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan jatah yang dia ambil. Faqad akhadha bihadhihi minha, berarti dia telah mengambil jatah dari Lailatul Qadar. Sehingga Bapak Ibu, sak malas-malesnya muslim, semalas-malasnya kita, andaikan saat Lailatul Qadar kita cuma sholat maghrib, isya, sudah. Maghrib terus tidur, isya terus tidur lagi sampai subuh, besok puasa. Andaikan cuma itu yang kita kerjakan, kita tetap disebut dapat Lailatul Qadar sesuai dengan jatah ibadah yang kita lakukan di malam itu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Yo, jangan jadi motivasi untuk bermalas-malasan. Tapi ini sedang menjelaskan seperti apa kriteria orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Az-Zarqani, faqad akhadha bihadhihi minha ay nasibahu min thawabiha. Artinya dia telah mengambil bagian dari pahala Lailatul Qadar sesuai dengan tingkat amalnya. Kalau dikit ya pahalanya dikit, tapi kalau banyak pahalanya bisa lebih banyak. Dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan harus melihat kejadian aneh. Misalnya keluar cahaya yang dia tampak cahaya terang, tiba-tiba di sudut ruangan saya kelihatan cahaya, Pak. Wah, ini Lailatul Qadar. Atau misalnya di kamar seperti ada wajah bercahaya. Ada wajah bercahaya. Ternyata istrinya sedang buka HP di kegelapan malam, sehingga wajahnya bercahaya. Sudahlah, nggak ada yang seperti itu. Karena bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar dia harus melihat kejadian luar biasa. Cukup kita beribadah kepada Allah sesuai dengan aktivitas ibadah yang bisa kita kerjakan di Lailatul Qadar yang kita nggak tahu kapan tepatnya. Bisa malam A, malam B, malam C, yang penting di 10 terakhir Ramadan. Yang kemudian kita mengamalkan semuanya. Kita kerjakan amalan di seluruh 10 malam terakhir ini. Di malam ini saya kerjakan amal, di malam ini semuanya sampai malam yang terakhir. Insya Allah kita terhitung mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tambahkan satu lagi. Banyak orang meyakini bahwa begitu selesai Ramadan, maka semua manusia seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Makanya hari raya setelah Ramadan disebut dengan Idul Fitri, yang mereka artikan Idul Fitri itu kembali suci. Mohon maaf, penerjemahan ini salah ya, terlalu jauh. Al-Fitri itu artinya berbuka. Iftar itu Pak. Bapak mungkin dengar istilah iftar ya. Iftar itu artinya apa? Berbuka. Aftara yuftiru. Al-fitru artinya tidak puasa, berbuka. Sehingga disebut Idul Fitri karena itu merupakan hari raya yang menjadi pembatas manusia sudah selesai puasa Ramadan. Maka disebutlah Idul Fitri. Sehingga makna Idul Fitri yang benar itu kembali tidak puasa. Baik.
Kembali tidak puasa, bukan kembali suci. Kalau suci artinya apa dalam bahasa Arab? Suci artinya tahir. Tahirun la yamassuhu illal mutahharun. Tahirun mutahharun, itu suci. Tapi kalau al-fitru artinya berbuka. Kalau fitrah, Pak, kalau fitrah itu artinya aslul khilqah, asal penciptaan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah di mana manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi dia dalam keadaan memiliki fitrah tertentu, yaitu kecenderungan untuk mengimani Allah, meyakini keesaan Allah, dan seterusnya. Baik. Sebenarnya meyakini bahwa orang ketika berada di penghujung Ramadan itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, dalam arti bersih dari dosa. Jika ini diyakini sebagai harapan, tidak ada masalah. Ya, kita semuanya berharap sepanjang puasa ini bisa melebur dosa, sehingga begitu selesai Ramadan kita seperti manusia nol dosa. Setelah itu minta maaf sebelah kanan, kiri, ke semua tetangga, lalu kita bilang kosong-kosong, sudah tidak ada dosa. Mudah-mudahan itu terwujud. Harapan kita di penghujung Ramadan dosa kita diampuni. Namun kita juga perlu melihat realita yang terjadi di tengah umat Muhammad SAW yang sudah disabdakan Nabi SAW. Beliau mengatakan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Jadi sampai selesai Ramadan dia nggak dapat apa-apa. Jangankan ampunan dosa, jangankan pahala, dosanya diampuni saja tidak. Bahkan itu menjadi salah satu bagian dari doa Jibril. Jibril pernah berdoa di dekat Nabi SAW, raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan sampai Ramadan selesai walam yughfar lahu, tapi dia belum diampuni. Kenapa dia belum diampuni? Padahal demikian kuat pengaruh ampunan dari Ramadan. Karena sepanjang puasa Ramadan dia rajin berbuat dosa dan maksiat, sehingga Ramadannya tidak berkualitas. Ketika Ramadan maksiatnya nggak berhenti, baik maksiat karena indera, maksiat karena lisan, maksiat karena anggota badan, atau maksiat dalam urusan harta atau yang lainnya. Di posisi ketika orang penuh dengan aneka perbuatan maksiat, puasa Ramadan yang dia lakukan bisa jadi tidak memberikan pengaruh terhadap pengampunan dosa. Sampai Ramadan selesai dia bawa dosa, masuk Ramadan bawa dosa, di dalam Ramadan nambahi dosa, keluar Ramadan gak hilang dosanya. Ini orang yang gagal ketika Ramadan. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi pada diri kita ya, karena ini akan menyebabkan harapan itu hilang. Anda yang berharap semoga Ramadan ini bisa menghasilkan penghapusan dosa sehingga seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari ibunya, pas Idul Fitri dia berkeyakinan saya sudah kembali suci. Ini hanya harapan kosong kalau ternyata Ramadannya tidak berkualitas. Wallahu ta'ala alam.